Tengah malam sebelum tidur adalah waktu paling jujur yang bisa kita rasakan. Karena entah mengapa ketika mata hendak tidur, berbagai pemikiran yang kadang membuat overthinking selalu muncul. Saat dunia melambat dan lampu-lampu mulai padam, saat semua kebisingan sudah mereda di sekitar, suara dari dalam hati kita mulai terdengar. Suara yang tidak mau memunculkan dirinya sebelum malam tiba. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita simpan dan tidak mau tanyakan tentang hidup, tentang tujuan, tentang siapa diri kita sebenarnya. Di siang hari kita sibuk menjalankan rutinitas seperti sekolah, kuliah, dan bekerja. Hidup berjalan seperti mesin, semuanya dijalankan dengan sangat otomatis, tidak bernyawa dan minim sekali kedalaman. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dikejar. Di tengah segala kesibukan itu, kita jarang bertanya pada diri sendiri. Kita terlalu sibuk hingga tak sempat memiliki waktu untuk diri sendiri. Rutinitas menyita ruang dalam kesadaran kita, membuat kita berpura-pura kuat, berpura-pura tahu arah, dan kadang berpura-pura bahagia. Dan malam hari dengan suasananya yang berbeda merubah semuanya. Ketika tidak ada lagi notifikasi, tidak ada lagi tuntutan untuk menjawab, menanggapi, atau terlihat baik-baik saja. Di tengah kesunyian malam, kita berhenti menjadi sesuatu bagi orang lain, dan perlahan mulai menjadi diri sendiri, atau setidaknya mendekati sesuatu yang lebih jujur dari apapun yang kita tunjukkan di siang hari. Malam tidak memaksa kita untuk jadi kuat, tidak menyuruh kita mencari solusi, tapi memunculkan suara-suara yang selama ini kita abaikan. Suara pelan yang mengganggu diri kita mengenai hal-hal yang sebenarnya belum selesai, tentang arah hidup yang rasanya makin kabur, tentang mimpi-mimpi di waktu kecil yang sempat kita jaga yang sekarang entah di mana, tentang siapa sebenarnya diri kita tanpa topeng-topeng sosial yang tidak pernah menggambarkan diri kita sebenarnya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Terkadang pertanyaan itu bahkan tidak diketahui bentuknya bagaimana. Kita tidak terlalu paham dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kepala kita. Tapi yang jelas pada saat itu kita merasa ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak beres. Dan jelas kita tahu waktu malam adalah saat di mana kita bisa melakukan refleksi, merenung, dan merasakan semua hal mengenai diri kita sendiri. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan apa sebenarnya yang perlu kita ajukan di malam hari. Dan ini adalah 10 di antaranya. Yang pertama, apakah aku menjalani hidupku sendiri? Pertanyaan yang cukup aneh sebenarnya, karena sudah jelas hidup yang kita jalani jelas adalah hidup kita sendiri. Sangat tidak masuk akal kehidupan kita dihidupi oleh orang lain, atau kita yang menghidupi kehidupan orang lain. Namun, ini mungkin saja terjadi. Kehidupan kita dihidupi orang lain mungkin sangat jarang, tapi kita menghidupi kehidupan orang lain sangatlah mungkin. Kalau kita berhenti sejenak dan jujur, kita akan terkejut dan sadar seberapa banyak hal dalam kehidupan, seberapa banyak pilihan dalam keseharian yang kita ambil begitu saja tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Hanya sekedar untuk orang lain. Kita masuk satu jurusan, mengambil satu pekerjaan, membangun relasi dengan orang asing, karena menganggap semuanya aman, masuk akal, teman-teman melakukannya sesuai dengan harapan orang tua, atau sekedar karena semua orang juga melakukannya. Kita menyesuaikan diri, meniru, mengikuti arus, hingga pada titik tertentu, kita bahkan lupa bahwa hidup ini bisa diarahkan, dan satu-satunya hidup yang kita miliki ini adalah hidup milik kita sendiri, bukan orang lain. Mempertanyakan pertanyaan ini di malam kita penting untuk menantang diri melihat apakah hidup yang selama ini dijalani atau arah hidup ke depannya memang benar-benar adalah cerminan dari kehendak kita sendiri, atau justru hanyalah bayangan dari sistem, harapan sosial, kebiasaan lama yang tak pernah kita koreksi, atau apapun itu yang bukan diri sendiri. Karena kalau ternyata bukan kita yang memilih jalan hidup kita sendiri, bukan kita yang menghidupi kehidupan kita sendiri, lalu siapa? Bahaya terbesar dari semuanya, kehilangan diri sendiri, bisa terjadi dengan sangat diam-diam di dunia, seakan-akan bukan apa-apa. Tidak ada kehilangan lain yang bisa terjadi dengan begitu tenang. Kehilangan apapun, sebuah lengan, sebuah kaki, $5, seorang istri, dan sebagainya, pasti akan disadari. Barangkali jawabannya tidak datang dari satu faktor atau suara, tapi dari banyak suara yang tanpa sadar telah mempengaruhi hidup kita sejak lama. Suara orang tua yang berkata yang penting aman, suara sekolah yang menilai kecerdasan dari angka,
Suara teman-teman yang mengaitkan harga diri dengan pencapaian, suara media yang menampilkan kehidupan ideal yang telah dikurasi sedemikian rupa sebagai standar, dan masih banyak lagi. Sedikit demi sedikit, suara-suara itu membentuk lorong sempit yang kita kira sebagai pilihan. Sekarang kita berdiri di ujung lorong itu memegang hidup yang sudah berjalan terlalu jauh, tanpa tahu dari mana kita mulai kehilangan arah. Pertanyaan ini memang bisa menjadi masalah bagi sebagian orang, karena ketika kita mulai mempertanyakan semuanya di tengah jalan, tidak mudah untuk kembali ke titik awal. Kita sudah terlanjur punya tanggung jawab, tekanan finansial, ekspektasi sosial, dan identitas yang dibentuk dari pilihan-pilihan itu. Bahkan saat kita sadar bahwa banyak hal tidak benar-benar kita pilih, kita sering merasa terlalu terlambat untuk mengubah arah. Hal-hal yang bisa membuat beberapa dari kita akhirnya tetap memilih untuk tidak terlalu menanggapi pertanyaan ini karena bingung harus mulai mengubahnya dari mana dan caranya seperti apa. Kita mungkin tidak bisa mengubah semua hal sekaligus, tapi kita bisa mulai dengan hal kecil seperti mempertanyakan ulang kebiasaan, memperjelas apa yang sebenarnya kita inginkan, atau membuat satu keputusan berbeda meskipun risikonya tidak kecil. Yang jelas, sekecil apapun pilihannya, arahnya dapat membuat kita bisa memegang kendali hidup walau dalam tingkatan yang masih kecil. Yang kedua, apa yang benar-benar penting bagiku? Setelah kita bertanya apakah hidup ini kita pilih sendiri, pertanyaan berikutnya, jika aku bisa memilih, lalu apa yang layak aku pilih? Apa yang benar-benar penting bagiku yang mungkin saja bisa jadi kompas, semacam pengarah bagi hidupku? Kita sering mengejar sesuatu selama bertahun-tahun hanya untuk nantinya sadar bahwa hal itu bukanlah hal yang benar-benar kita inginkan. Kita bekerja keras untuk mencapai prestasi, stabilitas, pengakuan hanya untuk merasa hampa saat semua itu telah ada di tangan. Tapi bagaimana cara kita tahu apa yang benar-benar penting jika selama ini kita terbiasa mendengar suara orang lain lebih keras daripada suara hati sendiri? Kita sering menyangka bahwa yang penting adalah yang besar, yang terlihat, yang diakui. Tapi kenyataannya, yang paling penting justru terkadang adalah hal-hal yang cuma diri kita sendiri mengerti mengenainya. Tidak perlu ada hal-hal rasional di baliknya, tidak perlu ada pragmatisme di dalamnya, tidak perlu ada justifikasi yang mendorongnya. Obrolan dengan teman lama, momen ketika membuat keputusan sulit tapi tahu itu sesuai dengan nilai kita sendiri, perasaan tenang ketika bisa melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri, membaca buku di waktu hujan, atau apapun itu. Hal-hal yang tidak harus dimengerti oleh orang lain, karena yang terpenting adalah hal penting untuk diri kita sendiri. Hal yang terpenting adalah menemukan sebuah kebenaran yang merupakan kebenaran bagiku, menemukan sebuah gagasan yang untuknya aku rela hidup dan mati. Barangkali kita tidak pernah benar-benar diberi alat objektif untuk membedakan mana yang penting dan mana yang hanya terdengar penting. Tapi salah satu cara sederhananya adalah dengan memperhatikan secara jujur apa yang membuat kita merasa hidup bukan hanya sekedar terdengar penting. Karena hal-hal yang hanya terdengar penting biasanya menuntut kita terlihat baik di mata orang lain, tapi kosong saat kita sendirian dan jarang sekali membuat kita benar-benar merasa hidup. Hal-hal ini tidak harus hal yang menyenangkan, membanggakan, menginspirasi, tapi justru sesederhana yang membuat kita merasa berada di dalamnya, yang membuat kita merasa lebih jujur, lebih utuh, meski harus kehilangan hal lain. Sesuatu yang penting adalah pengalaman yang diam-diam membentuk cara kita memandang hidup. Mungkin ciri lainnya adalah sesuatu itu tetap terasa benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sesuatu itu tidak membuat kita lebih unggul dari orang lain, tapi membuat kita lebih selaras dengan diri kita sendiri. Hal yang terpenting juga cenderung bertahan dalam jangka panjang. Tidak hilang nilainya hanya karena mood kita berubah atau karena tren sosial bergeser. Dan ketika kita mengabaikannya, ada sesuatu di dalam diri kita yang diam-diam merasa kehilangan. Menemukan apa yang penting bagi kita berarti siap kehilangan banyak hal lain juga di dalam hidup kita. Yang ketiga, apakah aku sudah berdamai dengan masa lalu? Beberapa hal tidak pernah benar-benar selesai, seringkali hanya mengendap. Masa lalu yang tidak kita hadapi dengan jujur akan terus membentuk kita diam-diam lewat keputusan yang kita ambil, reaksi kita terhadap orang lain, atau cara kita memandang diri sendiri. Penyesalan-penyesalan bisa menyamar sebagai perfeksionisme, luka-luka bisa bersembunyi di balik ambisi, dan trauma kadang tinggal di dalam tubuh kita, muncul dalam bentuk marah yang tak jelas asalnya,
takut yang tak bisa dijelaskan, atau perasaan tidak layak yang kita pikir normal. Semua penyesalan, semua trauma yang pernah kita alami itu tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin kita menganggap sudah melupakannya, tapi sayangnya itu tidak akan pernah terjadi. Hal-hal itu mengendap dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Jika tidak dihadapi dengan jujur, mungkin saja nantinya kemunculan masa lalu ini dalam bentuk yang tidak kita inginkan akan berdampak buruk bagi kita, orang di sekitar, atau bahkan orang banyak. Seringkali, malam membuka pintu-pintu itu dengan tiba-tiba. Satu kenangan kecil bisa membanjiri seluruh ruang batin, muncul dalam bentuk kalimat yang tidak sempat kita ucapkan, keputusan yang kita sesali, seseorang yang kita kecewakan, atau sikap menyakitkan dari orang lain kepada kita. Malam membawa peristiwa-peristiwa lama yang belum selesai, yang diam-diam masih membentuk cara kita merasa dan melihat diri sendiri. Seorang anak yang tumbuh di rumah penuh teriakan, yang terlalu sering melihat orang tuanya bertengkar hingga ia jadi anak yang takut dengan suara keras, selalu cemas, dan yang tak pernah bisa merasa aman dalam keheningan. Seseorang yang dipermalukan karena kesalahan kecil di depan umum, lalu bertahun-tahun kemudian masih gemetar saat harus bicara di hadapan orang banyak. Seseorang yang dulunya pernah mengalami perundungan, entah karena fisiknya, ekonominya, atau apapun itu, sampai hancur kepercayaan dirinya dan merasa bahwa hidup ini tak lagi berharga. Ada juga yang muncul karena keputusan kita dulu salah, tapi tidak bisa lagi ditarik kembali. Misalnya ketika kita memilih sesuatu karena yakin itu akan membuat kita bahagia, saat kita meninggalkan seseorang, membuang kesempatan, menolak kata hati. Setelah keputusan itu diambil bertahun-tahun kemudian, kita masih diam-diam menatap ke belakang dan merasa kosong. Selalu bertanya bagaimana jika kita mengambil keputusan lain. Tapi pada akhirnya selalu membuat kita terdiam. Karena kita tahu kita tidak bisa mengulang waktu. Kita ingin meyakinkan diri bahwa semua terjadi karena alasan tertentu, bahwa waktu bisa menyembuhkan. Tapi setiap kali kita berada sendirian, bayangan itu muncul lagi. Kadang sebagai penyesalan, kadang sebagai rasa bersalah, kadang hanya sebagai suara yang berkata, andai saja waktu bisa diputar. Di titik itulah kita tahu, masa lalu yang belum kita hadapi akan terus menjadi bayang-bayang di langkah kita berikutnya. Mungkin kita tak perlu langsung menyelesaikan semuanya. Tidak semua luka bisa sembuh secepat itu, dan tidak semua penyesalan bisa diubah menjadi pelajaran tanpa rasa pedih. Tapi barangkali ada keberanian kecil dalam mengakui bahwa kita belum baik-baik saja, bahwa ada bagian dari diri kita yang masih terluka, dan itu tidak membuat kita lemah. Mungkin menghadapi masa lalu bukan soal melupakannya, tapi soal berhenti berlari darinya, duduk bersamanya sejenak, mendengarkan apa yang belum pernah diberi tempat untuk berbicara. Karena hanya dari situ kita bisa mulai menyusun masa depan yang tidak dibangun di atas kepura-puraan bahwa kita sudah sembuh, melainkan di atas kenyataan bahwa kita sedang berusaha, pelan-pelan tapi sungguh-sungguh. Pertanyaan yang keempat, apakah di masa depan kehidupanku akan lebih baik? Kecemasan akan masa depan adalah hal yang sering muncul, menghantui kita apalagi saat kita benar-benar sendiri di malam hari. Overthinking, cemas tentang apakah kita akan berhasil, tapi juga tentang apakah hidup ini akan berarti. Apakah arah yang kita ambil akan membawa kita ke tempat yang benar, atau justru membuat kita kehilangan diri? Kita perlu mempertanyakan pertanyaan ini karena menyentuh relasi paling mendasar yang kita miliki dengan waktu, di mana masa depan adalah tempat di mana harapan dan ketakutan bertemu, dan ketakutan seringkali lebih kuat karena entah kenapa dunia bergerak terlalu cepat, terlalu luas, terlalu bising. Kita merasa tertinggal, kita merasa selalu kalah, kita tidak diberi waktu jeda, padahal mungkin saja kita sudah berlari semaksimal mungkin. Ketakutan atau harapan didefinisikan dalam hubungannya dengan masa depan. Kadang cemas itu muncul tanpa alasan yang jelas. Kita hanya merasa gelisah, bangun pagi dengan dada berat, berpikir terlalu jauh, takut salah langkah, takut gagal, takut miskin, takut dihina orang lain, takut sendirian, takut tidak bisa membanggakan orang tersayang, dan takut semua usaha yang kita lakukan ternyata tidak cukup. Kita scroll media sosial dan melihat semua orang seolah tahu arah hidupnya, punya rencana 5 tahun, punya proyek, punya pasangan, punya hobi, punya tujuan, dan punya kesuksesan atau kebahagiaan lain yang bisa dibagikan. Walaupun kita tahu semua itu hanya highlight yang bagus-bagus saja dari kehidupannya, fakta bahwa yang bagus itu saja pun ada membuat kita entah mengapa merasa iri. Kita diam-diam bertanya, kenapa aku tidak seyakin itu? Apakah aku bisa seperti mereka?
kenapa hidupku terasa begini-begini saja seperti jalan di tempat. Tapi yang harus kita semua sadari adalah kecemasan ini bukanlah kelemahan. Justru karena kita sadar bahwa hidup ke depan tidak bisa diprediksi, bahwa pilihan yang kita buat sehari-hari sekecil apapun pasti memiliki konsekuensi nyata. Kesadaran inilah yang menimbulkan ketegangan itu. Ketegangan karena bisa saja kita berusaha sebaik mungkin tapi tetap gagal. Mengikuti semua langkah yang sudah kita anggap benar tapi tetap tersesat. Terlalu banyak ketidakpastian dan faktor di luar kendali kita yang bisa saja menghancurkan kalkulasi apapun yang mampu otak kita generasi mengenai masa depan. Dan bertanya pertanyaan ini, meskipun kita jelas tidak akan tahu jawaban pastinya, setidaknya bisa membuat kita lebih jujur terhadap ketakutan kita sendiri dan secara perlahan mencoba untuk tetap bergerak selangkah demi selangkah. Pertanyaan kelima, apakah aku siap menghadapi kenyataan bahwa semuanya akan berakhir? Tidak ada pertanyaan yang lebih mengganggu daripada ini. Kita bisa mengabaikannya, menundanya, bahkan mengalihkannya dengan kesibukan. Tapi pertanyaan ini selalu kembali, dan dengannya membawa kenyataan bahwa apapun yang kita miliki, sekuat apapun kita mencintai, sekeras apapun kita berjuang, pada akhirnya semuanya akan selesai dan tidak ada lagi yang tersisa. Maka kematian adalah kemungkinanku dalam arti bahwa aku tidak bisa melampauinya. Ia adalah batas yang menantiku dan yang memberi makna pada proyek-proyekku. Waktu akan terus bergerak, orang yang kita sayangi akan pergi, tubuh kita akan melemah, dan pada akhirnya kita sendiri pun suatu hari nanti akan tiada dan meninggalkan segalanya. Dan dunia kembali ke masa seperti kita belum dilahirkan. Pertanyaan ini penting karena menyentuh inti dari segala pencarian. Jika semuanya akan hilang, untuk apa semua ini kita lakukan? Kita berdiri sendirian di pemakaman ayah kita. Upacara telah selesai, kerabat sudah pulang, dan yang tersisa hanya angin sore, bau tanah yang basah, dan batu nisan yang dingin. Kita menatap nama dan tanggal yang terpahat di sana, dan tiba-tiba semuanya terasa absurd. Semua nasihatnya, semua kerja kerasnya, semua rutinitas yang dulu tampak penting, kini hanya jadi 2 titik waktu, tanggal lahir dan tanggal kematian. Kita memejamkan mata dan bertanya dalam hati, apakah aku sedang menjalani hidup yang kalau aku mati besok, akan aku sesali? Apakah selama ini aku benar-benar hadir dalam hari-hariku, dalam kegiatanku, atau hanya melewatinya saja? Rasa kehilangan itu menusuk karena kita ditinggal sekaligus karena kita sadar kita juga akan sampai di titik ini. Dan tidak ada yang tahu kapan. Dunia tetap berjalan, tapi untuk sesaat di hadapan batu nisan itu, kita sadar bahwa hidup ini rapuh, dan waktu bukan sesuatu yang bisa kita tunda. Kematian ketika dipikirkan secara jujur memang menakutkan karena mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bisa berakhir kapan saja. Tapi justru karena itulah kematian bisa menjadi cermin yang paling jujur, karena memaksa kita melihat hidup dari jarak jauh, memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak penting. Memikirkan kematian membuat kita melihat waktu sebagai sesuatu yang terbatas. Dari sini kita sadar bahwa kita tidak bisa membuang-buang waktu seenaknya. Dan ketika kita menyadari itu, kita bisa lebih menghargai setiap keputusan, setiap pilihan, setiap momen yang kita hidupi. Yang keenam, apakah aku sungguh dikenal dan dipahami oleh orang lain? Kita bisa berada di tengah keramaian, bercakap dengan banyak orang, atau bahkan dicintai, tapi tetap ada bagian dari diri kita yang merasa asing. Kesepian bukan selalu soal tidak ada teman, melainkan tentang merasa tak sungguh dipahami. Malam seringkali menyingkap kesepian ini. Ketika dunia berhenti menuntut kita memainkan peran sosial, kita mulai bertanya, apakah ada orang yang benar-benar tahu siapa aku, tahu isi hatiku yang terdalam, atau aku hanya tampil dengan wajah yang mereka harapkan? Pertanyaan ini penting karena menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk diakui. Sejak kecil kita belajar berbicara, berperilaku, dan merespons agar diterima oleh orang lain. Kita belajar bahwa cinta sering datang dengan syarat, bahwa pengakuan sering bergantung pada peran yang kita mainkan. Kita menjadi anak pintar, teman yang seru, pasangan yang kuat, bukan karena itu sepenuhnya diri kita, melainkan karena itulah yang membuat kita dipandang. Tapi pertanyaan ini bisa membawa kita pada satu dilema. Kita mendambakan untuk dipahami, tapi sekaligus takut membuka diri sepenuhnya. Kita ingin orang lain masuk ke kedalaman batin kita, tapi khawatir mereka tidak akan menerimanya. Maka kita memberi secukupnya saja, potongan diri yang aman, bagian yang bisa diterima.
Selebihnya kita simpan rapat-rapat. Akibatnya, pengakuan yang kita terima pun terasa setengah hati. Karena yang dipahami orang lain bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan versi yang sudah disaring. Versi yang sudah kita bentuk sedemikian rupa agar bisa diterima oleh orang lain. Tatapan yang diarahkan orang lain padaku bukanlah tatapan yang murni dan netral. Itu adalah tatapan yang memberi nilai, sebuah penilaian. Melalui tatapan orang lain, aku mengalami dirinya sebagai kebebasan. Dan pada saat yang sama, aku mengalami diriku sebagai yang sedang dilihat. Saat kita ditatap orang lain, kita merasa terobjektifikasi, menjadi sesuatu yang dilihat dan dinilai. Orang lain tidak pernah sepenuhnya melihat kita sebagaimana diri kita sendiri. Mereka hanya melihat sisi yang tampak, yang terwujud dalam perilaku. Namun, ada sisi lain. Justru karena kita tidak pernah bisa sepenuhnya dipahami, relasi menjadi ruang yang hidup. Jika seseorang bisa memahami kita 100%, kita mungkin akan kehilangan rahasia, kehilangan misteri, kehilangan ruang untuk berubah. Rasa tidak sepenuhnya dikenal ini bisa dibaca bukan hanya sebagai kekurangan, tapi juga sebagai ruang kebebasan. Kita selalu punya sisi yang tetap milik kita sendiri, yang tidak bisa direduksi oleh tatapan siapapun. Tapi kita juga harus jujur bahwa tidak ada orang yang bisa sepenuhnya menanggung isi diri kita. Bahkan orang terdekat pun tidak bisa selalu hadir, tidak bisa selalu memahami. Jika kita menuntut orang lain mengenal kita seutuhnya, kita akan selalu kecewa. Barangkali yang lebih realistis adalah menerima bahwa pemahaman selalu parsial dan tugas kita adalah memilih kepada siapa kita berani membuka bagian-bagian yang asli dari diri kita. Pertanyaan ini pada akhirnya menuntun kita bukan hanya pada relasi dengan orang lain, tapi juga pada relasi dengan diri sendiri. Sebelum berharap dipahami, kita sendiri perlu benar-benar memahami diri kita sendiri. Malam memberi ruang untuk itu. Mendengarkan suara yang kita simpan, mengakui sisi yang kita sembunyikan, dan berdamai dengan fakta bahwa tidak semua orang harus tahu. Jika kita bisa menerima diri dengan kejujuran yang sama, maka meski orang lain hanya memahami sebagian, kita tidak lagi merasa sepenuhnya asing di dunia ini. Yang ketujuh, apakah cinta yang gue miliki tulus atau hanya topeng kebutuhan? Cinta sering dianggap sebagai perasaan paling murni, sesuatu yang melampaui hitungan untung rugi. Tapi jika kita jujur, benarkah cinta yang kita rasakan selalu tulus? Sudahkah kita mencintai orang lain dengan tulus? Atau jangan-jangan cinta kerap menjadi topeng bagi kebutuhan lain, yakni kebutuhan akan keamanan, pengakuan, kenyamanan, bahkan kebutuhan untuk tidak merasa sendirian. Ketika suara dunia mereda, kita melihat pada hubungan yang kita miliki, entah itu dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sahabat, bahkan dengan orang yang kita kagumi dari jauh. Kita bertanya, apakah aku benar-benar mencintai mereka, atau aku hanya takut kehilangan kehangatan yang mereka berikan? Apakah aku peduli pada mereka apa adanya, atau aku peduli karena mereka memenuhi ruang kosong di dalam diriku? Cinta selalu mengandung paradoks. Di satu sisi cinta tampak tanpa syarat karena membuat kita rela memberi tanpa menghitung, bahkan rela terluka. Di sisi lain, di kedalaman yang lebih jujur, sering ada harapan yang kita sembunyikan. Kita ingin dicintai balik, kita ingin dihargai, kita ingin merasa berarti. Kita ingin semua yang kita berikan itu bisa berbalas dengan hasil yang sepadan. Tidak ada yang salah dengan itu, karena manusia memang makhluk yang rumit dan kompleks. Tetapi kesadaran ini membuat cinta tidak lagi sederhana. Cinta adalah sebuah aktivitas, bukan perasaan pasif. Ia adalah berdiri di dalam, bukan jatuh ke dalam. Secara umum, watak aktif cinta dapat digambarkan dengan mengatakan bahwa cinta terutama adalah memberi, bukan menerima. Syarat utama bagi tercapainya cinta adalah mengatasi narsisme. Orientasi narsistik adalah keadaan di mana seseorang hanya menganggap nyata apa yang ada dalam dirinya sendiri, sementara fenomena di dunia luar tidak punya realitas pada dirinya sendiri, kecuali sejauh mereka melayani kebutuhan seseorang. Dalam hubungan apapun, ada kecenderungan untuk menjadikan orang lain sebagai obat. Kita mencari pasangan atau teman untuk meredakan kesepian, mencari keluarga untuk memberi rasa aman, mencari komunitas untuk mengisi kekosongan. Namun, jika cinta hanya bertumpu pada kebutuhan, ia rapuh. Begitu kebutuhan itu tidak lagi terpenuhi, misalnya ketika pasangan tak lagi memberi perhatian, ketika teman tak lagi sejalan, ketika keluarga tak lagi mendukung, rasa cinta bisa tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kekecewaan dan kemarahan. Mungkin disinilah kedalaman dan ketulusan relasi kita diuji. Apakah kita akan tetap mencintai atau menyayangi ketika tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh?
Apakah kita masih mencintai seseorang ketika mereka gagal memenuhi ekspektasi kita, ketika mereka menua, ketika mereka jatuh, ketika mereka tidak lagi bisa memberi sebagaimana dulu? Pertanyaan ini sulit, karena jawabannya sering tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak orang yang mengira cintanya tulus, namun ketika diuji oleh waktu dan keadaan, sadar bahwa ia lebih banyak bergantung daripada memberi. Tapi ini tidak berarti bahwa kalau kita memiliki kebutuhan, maka itu artinya perasaan kita tidak tulus. Kita memang makhluk yang saling membutuhkan. Tidak ada cinta atau perasaan yang steril dari kebutuhan. Sebab kita tetaplah makhluk yang butuh kehangatan. Kita juga adalah jiwa yang mendambakan pengakuan. Yang membedakan hanyalah, apakah kebutuhan itu menjadi pusat alasan kenapa kita mencintai, ataukah hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas. Jika cinta hanya berhenti pada kebutuhan, ia akan cepat layu. Tapi jika kebutuhan diakui, dilewati, dan diperdalam, cinta bisa berkembang menjadi ruang di mana dua orang atau lebih bertemu sebagai subjek, bukan sekedar saling mengisi kekosongan. Yang kedelapan, apakah penderitaan dalam hidupku punya makna? Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari penderitaan. Bentuk penderitaan bisa macam-macam. Misalnya seperti kehilangan orang yang dicintai, rasa sakit fisik yang menggerogoti tubuh, kegagalan yang meruntuhkan harga diri, atau sekedar rasa sepi yang diam-diam menghantui kegiatan sehari-hari. Kita berusaha keras menyingkirkan penderitaan dengan hiburan, kerja keras, atau pelarian apapun. Namun cepat atau lambat, penderitaan ini kembali datang menyapa kita. Bagi ajaran tentang tujuan dari keberadaan, rasa sakit sama sekali tidak kurang penting daripada kebahagiaan. Bahkan lebih tepatnya, rasa sakit adalah alat dari tujuan itu. Sebagian orang menolak keras untuk memberi makna pada penderitaan. Mereka percaya bahwa penderitaan hanyalah salah satu dari banyaknya absurditas kehidupan. Tidak ada alasan kosmik, tidak ada maksud tersembunyi. Mencari makna di balik penderitaan justru berisiko menjadi pelarian yang menipu. Yang penting bukan menemukan alasan mengapa kita menderita, tapi bagaimana kita tetap mampu hidup dan mencintai kehidupan sekalipun tanpa jawaban. Penderitaan jadi fakta yang harus diterima, bukan teka-teki yang harus dipecahkan. Tentu saja ada pandangan yang berlawanan, yang menganggap bahwa penderitaan itu punya makna atau pelajaran. Sebuah pelajaran yang nantinya akan membuat kita jadi manusia yang lebih baik. Kedua pandangan ini memang sangat jelas saling bertabrakan. Namun jika kita merenungkannya lebih lama, justru disitulah ketegangan yang khas dalam pengalaman manusia. Di satu sisi kita tahu penderitaan bisa menghancurkan karena ia bisa merampas semangat hidup, membuat kita hancur berkeping-keping, bahkan membunuh hasrat untuk bertahan. Tetapi di sisi lain, kita juga tahu ada saat-saat di mana penderitaan justru membuat kita lebih dalam dan lebih manusiawi. Dari kehilangan kita belajar mencintai, dari sakit kita belajar menghargai, dari kegagalan kita belajar rendah hati. Seakan-akan penderitaan mengandung sesuatu yang bisa membuka mata, meski dengan harga yang tidak ringan. Malam hari sering membuat lapisan ini lebih jelas. Rasa sakit yang di siang hari bisa kita alihkan dengan kerja atau interaksi dengan orang lain, tiba-tiba muncul lebih jelas. Luka lama muncul tanpa diundang, ketakutan menyusup, air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Kita juga mendengar dua suara yang saling bersaing. Satu suara berkata semua ini sia-sia, tidak ada gunanya. Sementara suara yang lain mengatakan barangkali ada sesuatu yang bisa kau temukan di baliknya. Kenyataannya, penderitaan tidak pernah sederhana, tidak otomatis memberi kita pelajaran, tidak otomatis membuat kita jadi lebih kuat. Ada orang yang hancur seumur hidupnya karena trauma, ada yang menjadi pahit, penuh dendam atau kehilangan kemampuan untuk percaya. Tapi ada pula yang entah bagaimana menemukan arti baru dari retakan itu, semacam bunga yang tumbuh di retakan dinding. Namun, memberi makna pada penderitaan bukan berarti mengagungkannya. Kita tidak perlu memuliakan sakit seakan ia selalu baik. Tidak, penderitaan bisa kejam, buta, dan tak tertoleransi. Justru karena itulah mencari makna adalah pilihan yang rapuh. Pilihan untuk tidak membiarkan penderitaan hanya menjadi kekosongan. Kita bisa menolak, bisa marah, bisa menangis, tapi di saat bersamaan kita juga bisa mencoba merangkai ulang serpihan-serpihan yang tersisa agar penderitaan tidak menjadi akhir dari cerita. Pertanyaan ini pada akhirnya tidak punya jawaban pasti. Barangkali sebagian penderitaan memang tidak akan pernah bisa kita mengerti, tetapi bahkan dalam ketidakmengertian itu, kita bisa memilih apakah kita membiarkan penderitaan menghapus rasa hidup atau kita berusaha membuatnya menjadi bagian dari perjalanan kita. Pertanyaan yang kesembilan, apakah aku sungguh menjadi diri sendiri atau justru memakai topeng? Dalam keseharian, kita nyaris selalu berpura-pura tampil di hadapan orang lain.
Kita tersenyum ketika harus ramah, menahan amarah ketika ingin marah, berusaha terlihat kuat ketika sedang sedih, bahkan hal-hal sederhana seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau unggahan di media sosial seringkali sudah merupakan bentuk penampilan untuk dunia. Semua itu membuat kita kerap bertanya dalam hati, apakah aku ini sungguh aku atau hanya sekedar memainkan peran yang diharapkan orang lain? Pertanyaan ini muncul sebab kita tahu bahwa wajah yang kita tampilkan pada orang lain tidak selalu sepenuhnya jujur. Kita betul-betul bisa peduli pada orang lain, bisa gembira, bisa bangga, tetapi pada saat yang sama kita juga sadar bahwa banyak ekspresi itu lahir karena tuntutan. Di malam hari saat tuntutan itu lepas satu persatu, rasa janggal ini sering muncul. Tidak ada lagi penonton, tidak ada lagi panggung, kita terbaring dengan wajah sendiri dan mendadak muncul rasa bingung. Kalau semua peran sosial itu dicabut, apa yang tersisa? Apakah ada aku yang otentik di balik semua topeng, atau justru aku hanyalah kumpulan peran yang terus berganti sesuai situasi? Yang membuat pertanyaan ini mengganggu adalah kenyataan bahwa peran itu sekaligus perlu dan melelahkan. Kita tidak bisa hidup tanpa peran, sebab hidup bersama memang menuntut kita menyesuaikan diri. Tetapi peran yang dijalani terus-menerus tanpa jeda bisa membuat kita kehilangan keintiman dengan diri sendiri. Kita menjadi piawai memainkan banyak wajah, namun semakin asing terhadap apa yang sesungguhnya kita rasakan. Fenomena ini makin kuat di dunia sekarang. Ruang publik tidak hanya ada di jalan atau kantor, tetapi juga di layar kecil yang kita bawa kemana-mana. Foto, status, pesan singkat, dan semua hal di media sosial bisa menjadi panggung mini di mana kita tampil. Kita memoles kata, memilih gambar terbaik, dan tanpa sadar menata citra diri. Sartre pernah menulis, ambillah contoh seorang pelayan kafe. Gerakannya sedikit terlalu cepat. Ia berjalan ke arah pelanggan dengan langkah yang sedikit terlalu gesit. Ia membungkuk agak terlalu bersemangat. Suaranya, matanya menunjukkan perhatian yang sedikit terlalu sibuk akan pesanan pelanggan. Ia sedang bermain menjadi seorang pelayan kafe. Manusia memang selalu hidup di antara yang asli dan yang ditampilkan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa sepenuhnya terlepas dari peran. Yang membedakan hanyalah apakah peran itu menyalurkan diri kita atau justru menutupinya. Ada peran yang membuat kita terasa lebih utuh, seperti ketika kita benar-benar menikmati pekerjaan atau merasa tulus saat mendampingi orang lain. Tetapi ada juga peran yang terasa seperti topeng rapat yang benar-benar memaksa kita untuk menjadi sesuatu di luar keinginan kita. Malam memberi kita kesempatan untuk menguji peran-peran itu. Saat kesunyian datang, kita bisa bertanya, apakah hidupku selama ini lebih banyak menyalurkan diriku atau menutupinya? Apakah aku rela terus-menerus menjadi wajah yang bukan milikku hanya demi diterima? Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya membuang peran, tetapi kita bisa mulai memilah mana peran yang layak dipertahankan karena membuat kita lebih jujur, lebih bahagia, dan lebih membuat kita bisa mengaktualkan diri sendiri. Kita juga harus mulai bisa menentukan mana peran yang harus dilepaskan meski risikonya ditolak orang lain. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan tentang menemukan diri sejati yang murni dan bebas topeng, melainkan tentang sejauh mana kita berani menjaga agar peran yang kita jalani tetap selaras dengan isi batin kita. Pertanyaan ke-10, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri? Ada momen-momen tertentu di malam hari ketika kita menatap langit gelap, menyadari betapa kecilnya diri di hadapan semesta, atau kita menutup mata dan mendengar detak jantung sendiri, lalu teringat bahwa hidup ini bisa berakhir kapan saja. Di saat-saat itu muncul pertanyaan, apakah aku hanya hidup untuk diriku sendiri, ataukah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menopang makna yang berada di luar jangkauan kehidupan ini? Tidak ada godaan yang lebih pasti bagi manusia selain menemukan seseorang kepada siapa ia dapat dengan segera menyerahkan anugerah kebebasan yang dengannya makhluk malang ini dilahirkan. Pertanyaan ini bisa muncul dan mengarah pada dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama, arah metafisik spiritual. Ada kerinduan manusia untuk percaya bahwa hidup tidak berhenti pada pencarian kebahagiaan atau hanya kematian. Bahwa ada sesuatu di luar kita bisa disebut dengan Tuhan dan kehidupan abadi yang menjadikan perjalanan di dunia ini bukan sekedar kebetulan biologis dan bukan akhir dari segalanya. Banyak orang menemukan ketenangan dalam keyakinan bahwa penderitaan mereka memiliki tempat dalam tatanan yang lebih luas dan bahwa kematian bukanlah akhir yang mutlak. Keyakinan ini memberi pegangan yang membuat malam tidak sepenuhnya gelap. Namun ada juga yang melihat pertanyaan ini dari arah lain. Mereka mungkin tidak menemukan jawaban dalam metafisika,
tapi tetap merasakan bahwa diri ini tidak berdiri sendiri. Hidup manusia selalu terkait dengan orang lain, dengan dunia sosial, bahkan dengan kehidupan di bumi. Kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga. Kita berjuang bukan hanya demi kepentingan pribadi, tapi seringkali demi mereka yang kita cintai. Dalam kerangka ini, yang lebih besar bukanlah sesuatu yang transenden, komunitas, solidaritas, kemanusiaan. Tentu, pertanyaan ini juga membawa kegamangan, sebab kita tidak pernah benar-benar tahu apakah ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Bagi yang percaya, tetap ada saat-saat iman goyah. Bagi yang tidak percaya, tetap ada kerinduan diam-diam akan sesuatu yang melampaui dirinya. Malam membuat kerinduan itu lebih jelas. Kita merasa terlalu kecil untuk menanggung hidup sendirian, tapi sekaligus tidak punya kepastian bahwa ada sesuatu yang menopang kita. Namun, mungkin justru ketidakpastian itulah yang membuat pertanyaan ini penting. Ia tidak meminta jawaban final, tapi mengingatkan bahwa kita selalu mencari makna di luar batas ego. Kita selalu mengenada, entah ke langit, entah ke wajah orang lain, entah pada kemanusiaan. Kita selalu ingin percaya bahwa hidup ini bukan sekedar milik kita, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih luas. Setelah malam yang panjang, kita kembali pada hidup seperti biasa. Pagi datang tanpa bertanya apakah kita sudah menemukan jawaban. Dunia tetap berjalan dengan tuntutannya yang sibuk, cepat, dan tidak peduli apakah kita sedang rapuh atau tidak. Setelah semua perenungan itu, setelah pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang dasar identitas kita, setelah luka-luka masa lalu kita dengar kembali, setelah rasa takut akan masa depan perlahan menampakkan wajahnya, apakah kita akan benar-benar hidup berbeda? Bisakah kita tetap hidup secara jujur setelah malam berakhir? Atau semua akan kembali seperti semula? Kita sering membayangkan bahwa setelah merenung panjang hidup akan berubah, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Kita kembali menjalani hari seperti biasa, bekerja, membalas pesan, membuat rencana, mengikuti arus yang familiar. Rasanya lebih mudah begitu, karena keresahan yang muncul saat malam kadang terlalu berat untuk dibawa ke siang hari. Terlalu jujur, terlalu menuntut, dan terlalu membutuhkan banyak tenaga untuk membuatnya mengubah hidup kita. Karena itu, kita tetap melupakannya kembali, seolah tidak pernah terjadi. Ada sesuatu yang ironis di sini. Kita takut hidup dalam kebohongan, tapi kita juga takut pada kejujuran yang akan mengubah arah hidup kita. Kita ingin hidup yang utuh, tapi kita juga ingin tetap nyaman. Maka setelah perenungan, banyak dari kita memilih kembali ke rutinitas. Kita tetap kembali pada rutinitas karena mungkin saja kita tidak tahu langkah apa yang harus diambil. Kesadaran yang muncul saat merenung memang kuat, tapi tanpa arah yang jelas. Kita mudah kembali ke kebiasaan lama. Lambat laun, hal-hal yang sempat terasa penting di malam hari mulai hilang. Inilah yang memang harus dihadapi manusia, bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam ketegangan yang tak pernah selesai. Kita sadar akan keterbatasan, tapi kita juga memimpikan kebebasan dan meraih apapun sebanyak mungkin. Kita ingin jujur pada diri sendiri, tapi kita juga ingin diterima oleh dunia yang menuntut kepura-puraan. Kita ingin menemukan makna, tapi kita juga takut pada kehampaan yang mungkin muncul jika semua topeng kita lepaskan. Kadang kita bahkan tidak tahu lagi mana yang lebih menyakitkan, hidup dalam kebohongan yang nyaman atau hidup dalam kejujuran. Tapi ada juga yang lain, mereka yang tidak bisa lagi kembali sepenuhnya, yang merasa ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah, meski dunia di luar tetap sama. Mereka mungkin belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka tahu mereka tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama. Ada semacam keinginan baru untuk mencari sesuatu yang lebih jujur. Mereka mulai memilah, menolak, memperlambat. Mungkin mereka masih tampak ragu dari luar, tapi di dalam mereka telah mengambil satu langkah penting bahwa mereka tidak berpura-pura lagi. Tidak semua perubahan datang dengan gebrakan, tidak semua perenungan di malam hari menghasilkan keputusan besar atau langkah revolusioner. Banyak dari kita tidak langsung keluar dari pekerjaan yang menyesakkan, tidak serta-merta memperbaiki hubungan yang menyakitkan, atau tiba-tiba menemukan arah hidup yang baru. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang berubah. Kadang yang berubah hanyalah cara kita memandang sesuatu, dan itu cukup untuk menggeser cara kita merespons. Kadang yang berubah adalah sensitivitas kita terhadap hal-hal yang dulu kita abaikan. Dari pergeseran kecil itu, pelan-pelan hidup mengambil arah yang berbeda. Kita mulai berhenti sejenak sebelum mengatakan iya pada sesuatu. Kita mulai memeriksa ulang kenapa kita merasa gelisah, bukan sekedar mengabaikannya. Kita mulai tidak ikut-ikutan bicara soal kesuksesan dengan cara yang sama seperti dulu. Kita mulai tidak sekedar ikut-ikutan tren tanpa memeriksanya dengan cermat. Kita mulai mendengarkan diri sendiri. Itu semua mungkin tampak kecil, tapi justru dari hal-hal kecil semacam itulah
arah hidup kita bisa bergeser perlahan dari sesuatu yang dipaksakan menuju sesuatu yang lebih jujur, sesuatu yang lebih otentik. Terima kasih.